Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam sebuah hadis atau riwayat, Nabi pernah mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tertidur, tapi ketika dia mati terbangun. Jadi menurut Nabi, mungkin sebagian besar dari kita fase hidupnya dari awal balik hingga akhir hayatnya adalah tertidur. Maksud tertidur dalam kelalaian. Dia lalai, tidak mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan, tapi mengerjakan hal yang sia-sia, menghabiskan waktu. Ada juga hadis yang mengatakan bagaimana bisa melalaikan itu justru kesehatan, justru waktu luang. Ada dua nikmat yang bisa melalaikan, yang bisa menipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sebaiknya pelajar itu tidak punya waktu luang. Selama belajar dia harus sibuk. Sibuk belajar, sibuk membaca, sibuk diskusi, sibuk menulis. Kalau capek istirahat, tidur. Terus lagi menelaah, membaca, bertafakur, mengevaluasi pelajaran. Bersungguh-sungguh belajar agar ilmunya mendalam. Al-Quran menjelaskan kan, warasikhuna fil ilmi yaquluna aman. Orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang dalam ilmunya, menunjukkan bahwa memang belajar itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak diskusi, tidak menuliskan lagi, tidak mengevaluasi lagi, ilmunya tidak akan mendalam. Bahkan untuk dakwah pun dia harus belajar agama. Waliyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u. Hendaklah para alim itu, para ilmuwan itu mempelajari agamanya dengan dalam. Tafaqquh ini adalah memperdalam agama, menguasai secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Mendalam dan luas itulah ciri khas para pelajar muslim. Di hadis lain Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alamu labaqaitum qalila wa la dhahaktum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kalau orang yang memiliki ilmu yang mendalam, ma'rifat yang mendalam, dia akan banyak menangis. Dia akan banyak haru, merasa sedih, merasa kekurangan terus, sehingga dia merasa selalu berdosa, selalu menangis, selalu berusaha menangis. Nah, dua hadis ini menggambarkan apa? Menggambarkan kesadaran yang mendalam, kesadaran yang tajam dan luas. Kesadaran ini, kepekaan ini, kalbu yang peka ini, fitrah yang masih tergugah, yang masih bangun, itu mungkin saja bisa mati kalau dia
hanya bisa menggunakan panca inderanya saja tanpa bisa menggunakan indera batin, tanpa mau mengaktualisasikan akalnya, hatinya, kalbunya. Bicara tentang kesadaran, tentang jiwa, kebetulan saya sedang menulis jurnal tentang psikologi transendental, jadi saya akan sedikit berbagi. Di dalam ilmu psikologi itu ada 3 pendekatan. Pertama, psikologi Islam memfilter hal-hal yang tidak selaras dengan Islam dari Barat. Misalnya di Barat itu kan berpandangan bahwa orang yang mengalami pengalaman spiritual itu bisa jadi menderita penyakit skizofrenia ya, atau halusinasi. Itu difilter oleh Islam, oleh psikologi Islam. Itu bukan skizofrenia, itu bukan halusinasi, itu bukan kegilaan. Itu adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Suatu keadaan yang memang tidak bisa digambarkan, yang bisa jadi tubuhnya menjadi terganggu atau tidak kuat menahan pengalaman tersebut. Yang kedua, komparatif. Jadi satu tema misalnya kebahagiaan menurut Imam Ghazali dibandingkan dengan menurut Freud misalnya. Well-being atau stressful atau depresi dibandingkan menurut psikolog Islam dan misalnya Jung. Nah, itu pendekatan kedua. Yang ketiga, psikologi Islam berbasiskan ilmu-ilmu tradisional Islam. Baik itu Al-Quran, hadis, psikologi, dan irfan nadori atau irfan amali. Sekarang ini psikologi diambil alih oleh sains ya, oleh positivist sains. Memang berkembang maju, luar biasa. Asosiasi Psikologi Amerika misalnya apa, itu adalah asosiasi yang paling berwibawa, jurnalnya banyak. Tapi menurut para ilmuwan, psikologi disainkan itu, diilmiahkan itu yang hanya membahas tentang efek-efeknya saja, itu bisa membatasi dan mengandung banyak rintangan, karena kalau dalam filsafat Islam dia membahas hal-hal yang juz'i, membahas hal-hal yang partikular. Sementara filsafat Islam, psikologi Islam kan universal, perennial, dan sebagainya. Saya tuh sedang menerjemahkan, ada 2 buku babon filsafat psikologi. Yang pertama sudah saya terjemahkan, yang kedua sedang saya baca. Kalau kita lihat, para psikolog Islam itu menggunakan multidisiplin, interdisiplin study. Nah, ini tradisi yang harus kita hidupkan juga. Hasan Zodeh Amuli misalnya menulis tentang Syarhul Uyun fi Syarhil Uyun, sarah tentang air mata. Jadi jiwa itu dibandingkan, diilustrasikan seperti air mata yang menyegarkan, yang menginspirasi, yang menjernihkan, yang menyenangkan kalau dipandang, kalau dilihat, kalau didengar. Dia menggunakan berbagai metode. Qurannya ada, burhannya ada, irfannya ada, kedokterannya aja ada, bahkan tajribahnya ada, sains. Kelemahan kedua dari psikologi yang didominasi oleh filsafat sains adalah dia menghilangkan makna, menghilangkan nilai, menghilangkan tujuan. Jadi di dalam filsafat yang terlalu saintifik itu, apalagi positifis saintifik, yang diklaim hanya satu-satunya ilmu atau metode yang absah untuk meneliti jiwa manusia, behavior, mental, itu kita tidak bisa menemukan makna.
Padahal makna kan diajarkan oleh agama, makna hidup itu. Kalau kita bisa menemukan makna, kita akan bersemangat. Jadi setiap kegiatan itu punya makna, punya tujuan, punya nilai, nilai dunia dan akhirat. Dan juga psikologi Islam itu bisa mengatasi berbagai depresi stres dengan kapital atau hazanah-hazanah dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat luas, yang sangat kaya. Jadi memperkayalah. Sekarang kan eranya tidak boleh mendikotomikan, mempertentangkan antara sains dan filsafat. Jadi filsafat psikologi Islam, filsafat irfan Islam, filsafat Quran Islam, itu memperkaya. Memperkaya, memberikan nilai, memberikan makna. Kalau Anda kehilangan makna waktu belajar, Anda tidak akan bersemangat. Kalau Anda tidak memiliki nilai dalam belajar, Anda tidak akan bersemangat. Nilai makna itu memberikan semangat. Anda tahu Viktor Frankl ya? Dia bisa bertahan, padahal disiksa dalam kondisi yang sangat buruk sekali, yang mungkin manusia biasa tidak akan bertahan, mati atau bunuh diri. Dia bisa bertahan, kenapa? Karena dia bisa menemukan makna dalam penderitaan itu. Kalau Anda lihat misalnya film-film dokumenter tentang ketahanan orang berada di lautan berbulan-bulan tanpa makanan, tanpa minuman, orang yang tersesat misalnya di gunung, kemudian bisa bertahan selama berbulan-bulan, kok bisa bertahan tanpa makanan, tanpa minuman, dalam kondisi yang sangat sulit, oksigen sulit ya, tapi dia bisa survive, itu karena dia menemukan makna. Misalnya, saya ini berharga, saya ini punya nilai, jadi harus bertahan hidup, karena saya dibutuhkan keluarga saya, karena saya dibutuhkan masyarakat saya. Itu nilai makna yang tidak kita temukan dalam positivist science, baik yang membalut psikologi misalnya. Psikologi itu kan, positivist science itu kan ideologinya materialisme. Ideologi materialisme itu pertama metodenya hanya panca indera, menomorsatukan panca indera. Yang kedua tidak percaya pada alam gaib. Contoh misalnya, sebagian orang kan tidak percaya bahwa ada manusia-manusia punya ilmu gaib. Ada manusia-manusia yang punya kemampuan supranatural, sehingga kita meminta berkah, meminta karomah. Ada yang mengkritik tuh sholawat nariyah, karena di sana ada kata-kata wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu. Mereka sebagian mengkritik yang beraliran positivist science, karena yang bisa mengabulkan hajat-hajat itu hanya Allah. Kenapa di sini Nabi Muhammad? Yang bisa mengantarkan Anda pada tujuan-tujuan adalah hanya Allah. Kenapa di sini Nabi Muhammad? Nah, dia tidak paham. Jadi Tuhan itu semuanya dari Tuhan, tapi Tuhan mendelegasikan atas izinnya memberikan kekuasaan kepada manusia tertentu untuk memiliki kemampuan tertentu, tapi tentu terbatas. Ilmu manusia itu ya tidak seperti ilmu Tuhan. Dia tidak tahu ilmu akhirat, dia tidak tahu kapan hari kiamat. Terbatas. Hal-hal gaib bisa diketahui oleh manusia tertentu, tapi terbatas. Itu Tuhan yang berikan. Kemampuan juga demikian kepada manusia. Allah memberikan kemampuan supranatural. Masih ingat dalam kisah Nabi Bilqis, seseorang punya kemampuan menghadirkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata. Itu manusia. Dan banyak contoh-contoh lain di dalam Al-Quran yang menggambarkan manusia punya kemampuan supranatural, punya kemampuan luar biasa. Itu bukan mitos, itu bukan pengkultusan, itu memang kenyataan atas izin Tuhan, atas pemberian Tuhan. Ini tidak bisa diterima kalau epistemologinya positifis saintifik. Nah, Al-Quran juga ada misi lain di dalam Al-Quran itu kan, misi Nabi. Di antaranya yuzakihim, mensucikan manusia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi misi Nabi itu, tujuan Nabi itu mensucikan kita, membersihkan kita. Karena itu syariat-syariat dari Nabi Muhammad itu membersihkan.
membersihkan pikiran, membersihkan jiwa, membersihkan mental, kotoran-kotoran mental, kotoran-kotoran rohani. Asal kita tekun menunaikannya secara konsisten dan bertahap. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah di sini menurut saya adalah bukan hikmah dalam arti hadis. Sebagian mufassir kan menerjemahkan hikmah itu hadis. Itu tidak sesuai menurut saya, ya. Karena banyak juga yang mengartikan hikmah bukan hadis. Nah, terkait dengan kesadaran lain, bahwa dalam Islam kesadaran kita itu akan bertahap, akan meningkat. Yang disebut dalam tradisi Islam adalah 4 perjalanan spiritual, asfar arba'ah. Jadi teorinya Mullah Sadra yang disebut dengan eksistensialis atau as-shalatul wujud itu harus satu paket dengan prinsipnya asfar al-arba'ah. Kalau kita hanya mengotak-atik teori as-shalatul wujud wa tibariyatil mahyah, itu kita hanya menganalitik kosakatanya, menganalitik gagasannya. Ini harus disatukan dengan perjalanan pengembaraan spiritual 4 tahap. Tahap yang pertama itu pengembaraan ke dalam diri, pengembaraan mendalami diri sendiri. Kita melihat di luar ada yang majemuk, ada yang esensial. Kita yang majemuk ini, yang plural ini, yang ragam ini, kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan. Dari kesatuan itu kita pisahkan mana aksiden, mana eksisten. Setelah menemukan eksisten, kita perdalam eksisten itu, wujud itu sampai kepada sumbernya, sampai kepada Tuhan. Jadi ilmu jiwa itu akan mengantarkan kepada Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal Tuhannya, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal segala sesuatu. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin minal awwalina ilal akhirin wala siyama baqiyatullah azalallahu farajahu syarif. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal habirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah di khutbah kedua ini kita bersama-sama berdoa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizil islama wal muslimin wa adhilis syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaruddin wakhdul man khadalal muslimin wadamir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wasairil bildanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalat.